Selamat ketemu kembali di What Hi-Fi Corner. Kali ini kami main ke kawasan Tangerang dan main ke rumahnya Pak Iwan. Iya. Pak Iwan Aryawan. Tadi sempat ngobrol sama Pak Iwan dan saya temukan banyak hal-hal menarik. Khususnya bagaimana bila kita bisa melihat dari bagaimana dulu Pak Iwan tuh dari main home audio sekarang main audio portable, dan dari audio portable main ke streaming. Nah, saya pengen tahu dan saya yakin itu sangat bisa berguna bagi kita untuk mulai mencoba juga kenikmatan baru bermain audio portable. Ya Pak Iwan ya? Iya. Mungkin gimana Pak Iwan dulu, gimana ceritanya kok dari home audio bisa nyemplung ke portable? Iya betul, dulunya kan saya memang mainnya di home audio. Nah, kemudian saya mulai ke portable itu karena pekerjaan, banyak keluar kota, luar negeri. Terus saya berpikir, ya kalau saya di perjalanan, saya dengar audio pakai handphone, terus pakai earphone seadanya, bawaan handphone ya. Kok jauh bener bedanya gitu kan. Terus jadi kan saya pingin gimana nih supaya kalau di perjalanan saya dengar audio yang lumayan lah gitu kan. Tadinya targetnya cuma ya lumayan lah, biasa aja ya. Biasalah. Jadi mulailah saya beli earphone yang lebih bagusan. Pakai handphone tetap masih kan. Nah, terus udah gitu saya lihat, oh sebetulnya ada alternatif nih, nggak usah pakai handphone nih, bisa pakai digital audio player yang portable. Mulailah saya masuk ke digital audio player yang portable. Nah macam-macam tuh, ya kan. Saya coba macam-macam lah digital audio player. Kemudian coba earphone yang macam-macam. Kita sebutnya IM ya biasanya ya, in-ear monitor gitu. Kalau boleh ini mungkin inget dapnya apa, mereknya, headphone-nya, kalau inget. Iya, jadi gini, saya ingat dulu ya, dadakan jadi kita nggak menanyakan sebelumnya. Iya, jadi, saya ingat tuh, jadi kalau earphone saya yang pertama kali dulu yang saya beli terus saya pakai buat handphone tuh Clips. Saya lupa tipenya apa, tapi Clips ya pokoknya. Itu bagusan daripada bawaan handphone. Kemudian DAP saya yang pertama itu saya AK Junior. AK Junior waktu itu ya. Saya buat pakai junior. Itu. Ya, AK Junior. Setelah itu saya ganti-ganti DAP tuh sampai ada Kain, ada Sony, ada AK juga. Nah, saya masih pakai itu sih. Gitu ya. Terus apa yang ingin didapat dari yang main biasa aja, terus kan sebagai teman aja tadinya terus pengen apa gitu, kok pengen naik kelas atau gimana? Iya betul, itu kan pengen naik kelas gitu kan. Nah pengen naik kelas, jadi kan tadinya kan saya nggak berharap banyak tuh, ya kan, ya udahlah yang suara lumayan aja. Tapi setelah masuk ke portable kan, oh ternyata wah ini banyak kualitasnya kan, dan banyak karakter suaranya. Terus jadi akhirnya kan pingin coba. Nah, dan uniknya kalau portable itu kan yang kita coba di toko nanti di rumah ya sama. Dan nggak ada repot setting. Kalau saya mau main home audio kan, kalau saya ada speaker bagus, saya ke rumah ya speakernya harus setting dulu posisi segala macam supaya dapat optimal kan. Nah, beda sama earphone, IM, headphone. Saya beli ya di rumah sama, tinggal dipakai aja kan sama gitu kan.
Nah itu salah satu kenikmatan di portable ya. Ya, oke, iya. Nah, Pak Iwan, mungkin bisa nggak aku minta topengnya dibuka sebentar? Sebentar aja ya. Biar sebentar, orang tahu dah sebentar, sosoknya. sebentar, Ntar kali sebentar. aja pada ketemu di mana. Iya kali nih. Nah, Pak Iwan kan ganteng kan? Iya, oke. Saya pakai lagi ya. Oke. Terima kasih. Iya. Ini kan Pak Iwan itu kan penyuka fotografi juga. Saya lihat beberapa karyanya di Instagram, bagus-bagus juga. Pak Iwan suka musik. Itu pengen tahu, ada nggak semacam senyawa ya, kalau orang suka foto dan suka musik itu apa lebih mudah masuk ke rekaman musik atau gimana mungkin, Bang? Ya saya melihatnya gini, kalau foto itu lebih untuk memuaskan mata ya. Iya, oh ya. Nah, betul. kemudian kalau musik untuk memuaskan Telinga, ya. telinga. Ya. Nah itu bisa sejalan ya, karena kita cari yang paling bisa kita nikmati ya, dari pendengaran maupun dari penglihatan gitu. Ya, setidaknya mempertajam ini ya, insting. Buat saya itu refreshing. Iya. Mau dengerin musik atau mau Iya, motret itu refreshing. Dan sebetulnya kayak portable itu mendukung juga, karena saya kan sukanya foto landscape ya, sehingga kan jalannya jauh seringkali kan. Di perjalanan lumayan jauh. Nah itu bisa ditemani oleh musik portable tadi. Portable, ya. Nah, kembali ke audio portable itu sendiri, apa sih yang bisa Pak Iwan sarankan bagi mereka yang punya home audio dan mungkin sedikit pengen mencoba dan tertarik untuk main di portable audio mungkin apa ya? Nah gini ya, jadi kalau pengalaman saya gini, jadi sebetulnya di portable atau home audio sama aja tuh. Sama. Maksudnya dari segi kelas harganya, dari yang harganya terjangkau sampai yang harganya mahal sekali juga ada, dengan kualitas juga berbeda-beda. Tapi sama juga seperti di home audio, tidak selalu berarti makin mahal makin bagus, belum tentu gitu ya. Karena itu juga ada cocok dengan telinga gitu. kita atau tidak gitu. Dan di portable itu perkembangannya sangat cepat saya bilang ya. Jadi banyak itu barang-barang baru dengan harga terjangkau dengan kualitas yang baik ya. Banyak produsen-produsen dari negara Asia ya, dari China, dari Korea gitu ya, yang buat harganya tidak semahal produk-produk Amerika atau Eropa, tapi kualitasnya bisa bersaing gitu. Ya. Ya, kalau untuk pemula mungkin masih dianggap oke lah ya. Kalau kita pakai pemutarnya dari smartphone. Dari smartphone masih oke. Ya. Walaupun tidak pakai DAP ya, digital audio player. Headphone yang seperti apa yang kira-kira pas buat kita kalau pakainya smartphone? Jadi gini, kalau kita pakai smartphone langsung ya, jadi langsung. Nah itu kan bisa dua ya, bisa via Bluetooth atau bisa colok ya, pakai kabel. Nah, memang sih pakai kabel lebih bagus, tapi belum tentu semua orang bisa bedakan gitu ya. Bisa ada yang ya pakai Bluetooth juga oke lah untuk supaya lebih praktis. Dan Bluetooth sekarang juga udah bagus-bagus ya, banyak Bluetooth yang bagus-bagus itu udah ada. Nah, kemudian sebetulnya ada alternatif gini, selain DAP itu, selain digital audio player portable sendiri ya, bisa alternatifnya adalah DAC yang portable, yang kecil. Jadi cuma kayak kabel dicolok gitu, isinya digital itu analog converter, sehingga suaranya lebih bagus. Cuma source-nya tetap handphone. Jadi nggak bawa dua barang, kan ada orang nggak mau bawa dua barang, ribet gitu kan, nanti mesti ngecas semalam dua lagi. Iya, emang kalau membandingkan antara DAP dan smartphone kan DAP lebih punya nilai plus karena dia pertama nggak diganggu oleh WA, SMS ya. Kalau dari sisi kartu suaranya itu sendiri gimana Pak Iwan ngelihat smartphone sekarang nih? Kalau smartphone sekarang itu suaranya udah bagus-bagus ya. Bahkan suara Bluetooth-nya pun udah bagus ya. Jadi kalau mau simple, kita pakai earphone IM yang Bluetooth. Kalau mau pakai noise cancelling juga boleh. Kalau misalnya sering travel, nggak mau terganggu suara-suara luar, itu sudah banyak yang
kualitasnya bagus tuh kadang. Iya. Kadang-kadang saya pernah mencari sebuah handphone ya, smartphone. Smartphone itu saya akan pakai juga sebagai untuk playback musik Iya, dan betul. merekam suara kebetulan, karena kebetulan saya kan jurnalis. Kalau ngelihat dari speknya tuh gimana Om? Gimana kita bisa ngelihat bahwa dia bagus untuk playback musik? Jadi gini, kita lihat speknya biasanya di dalam smartphone itu ada chip DAC yang terpisah atau enggak. Ya kalau ada yang terpisah lebih bagus. Nah, kemudian kalau di smartphone ini juga tergantung dari aplikasinya ya. Nah, aplikasi sebetulnya bisa dicari kan, ada aplikasi bawaan, kemudian ada aplikasi pemutar musik yang lebih bagus ya, dan banyak pula yang free, artinya nggak selalu harus berbayar ya. Itu bisa, dari situ juga akan meningkat kualitasnya ya. Ini kita masih bicara ya smartphone-nya kita install aplikasi yang khusus untuk musik player gitu kan. Iya, kalau kita misalnya berlangganan misalnya sekarang yang Tidal, Qobuz itu kan itu high res. Iya, betul. Nah, itu kita pengennya kan kalau kita punya headphone yang mahal kan maksimal ya suaranya. Iya, betul. Nah, itu gimana ngelihat apa dari kualitas dari smartphone-nya itu sendiri? Jadi gini. Nah, itu tergantung tuntutannya gimana kan. Kan orang dengar musik lain-lain ya. Yeah. Ada yang gini, ada yang ya saya dengar musik sebagai teman kerja aja. Yeah. Jadi saya nggak terlalu ribet lah. Music lover. Mau detailnya gimana, mau stagingnya gimana. Ya itu kita bisa pakai misalnya Spotify yang biasa gitu kan, atau YouTube Premium ya. Karena kalau enggak kita diganggu iklan gitu kan. Ya Pak Iwan, jadi dengan smartphone pun kita bisa memainkan streaming ya. Iya, betul. Dan itu emang akan lebih bagus kalau handphonenya juga bagus. Mungkin saya pernah boleh kalau coba sebut merek yang pernah bagus audionya tuh kayak LG V20 ya. Iya, LG V20, V30 itu bagus. V30, nanti contoh yang emang biasanya ada trade off-nya. Bagus di audio, kadang-kala ya mungkin kameranya kurang. Tapi memakai smartphone untuk mengawali oke lah main. Udah oke. Tinggal cari earphone-nya yang bagus ya. Nah, earphone-nya kalau mau praktis bisa pakai Bluetooth ya, Bluetooth yang tinggi lah ya. Bluetooth kan ada yang versinya resolusi tinggi ya. Paling terakhir versi berapa ya? 5 ya? Iya, paling terakhir versi 5 Dan sebetulnya kalau buat suara itu pakai yang aptX. aptX ya, aptX Bluetooth. Oke. Nah, untuk selanjutnya kan kita bisa naik kelas nih dari yang sekedar fun, itu kita pengen yang lebih serius. Itu gimana ciri-cirinya atau gimana dulu Pak Iwan sendiri deh, begitu udah mulai rewel lah katakanlah ya, maunya yang bagus. Iya, jadi gini, jadi kan ya saya dulu mulainya juga cuma buat temen aja di perjalanan kan, terus akhirnya karena saya mulainya di home audio ya, jadi saya tahu suaranya bisa seperti apa kalau di setup audio yang baik gitu. Jadi akhirnya saya cari kan di portable nih. Portable ini bisa sebagus apa sih gitu kan, bisa seperti apa, dan di portable itu untungnya di Indonesia ya, di kota-kota besar di Indonesia itu kan kita bisa coba earphone, bisa coba player. Nah, kemudian juga ada teman-teman di portable juga yang ketemu kemudian sebelum pandemi ya, ketemu dan kemudian saling coba, karena portable itu kan gampang, kita ketemu di cafe masing-masing bawa, terus kita nggak coba kan. Agak beda sama home. Kalau home kan kita mesti berkunjung ya. Jadi dari coba-coba itu kan tahu, oh ini ada yang lebih bagus, oh ini lebih cocok gitu kan. Sehingga terus saya berapa kali ganti DAP, atau berapa kali juga punya DAP yang nggak satu ya, ada beberapa gitu. Ya itulah salah satu bagusnya audio portable. Kita bisa bawa rekaman yang kita suka ya dalam bentuk file. Ya udah jalan-jalan aja ke STC ya misalnya. Ada di situ ada Beyond the Music, ada Jaben ya. Iya, Jaben udah nggak ada. Udah nggak ada. Siapa lagi mungkin boleh disebut di toko lain? Di situ ada Fuyudi, headphone-nya ada headphone-nya udah nggak ada. Sekarang ada yang Fuyudi, terus ada apalagi di atas tuh banyak. Atau di tempat lain ada. Ya, kita hanya membawa itu, kita coba di situ, karena apa yang kita dengar di situ ya di rumah sama aja, di mana sama aja. Sama, akan sama aja ya.
Atau bahkan kita bisa bawa gini loh, bisa kalau kita mau coba DAP gitu ya, kita bawa SD card aja. Nanti SD card-nya kita colok ke DAP yang kita mau coba gitu kan. Misalnya ada keluar produk baru gitu. Betul. Jadi ada DAC, ya kita janjian aja ketemu di mana, udah coba masing-masing. Itulah. Nah itu gimana dulu, begitu dia mulai rewel, itu gimana? Apa yang Pak Iwan cari? Suara seperti apa sih dari sebelumnya? Jadi gini, biasanya saya ya balik lagi, saya cari suara yang saya suka di home audio gitu ya. Ya saya kan dulu di home audio mainnya analog, saya pernah fanatik analog lah, sekarang udah enggak gitu kan. Jadi saya cari suara yang mirip dengan suara analog, seperti suara dari turntable gitu ya. Itu yang saya cari gitu kan. Akhirnya ya saya ketemulah beberapa pasangan antara DAP dengan IM-nya ya, yang cocok gitu kan, yang sesuai dengan selera saya gitu kan. Ya perlahan mungkin Pak Iwan menikmati musik itu sendiri sampai jam terbangnya tinggi, sehingga sudah tinggi, tuntutannya juga tinggi lagi nih. Betul, iya. Jika ada budget, dan kebetulan syukurlah beliau ada budget, sekarang memiliki beberapa headphone misalnya yang mungkin mewakili selera atau genre musik yang beda ya, atau warna suara yang beda ya. Seperti mungkin saya tadi sudah mencoba 3 headphone, satu Abyss, satu Grado, satu lagi ZMF Verite. Nah, gitu. Dan masing-masing ternyata jika dipakai untuk mendengarkan satu musik tertentu, kesan suaranya beda. Ada yang lebih bagus di detail, ada yang lebih impresif, ada yang pokoknya beda. Dan itu gimana Pak Iwan? Sampai gimana? Terus beranilah mengeluarkan budget untuk sesuatu yang emang high end ya? Iya gini. Jadi tadinya saya kan portable nih. Terus portable mulai saya portable itu kan saya pakai earphone ya, IM. Nah kemudian saya mulai tertarik pakai headphone. Ya headphone itu stagingnya lebih dapat, ya kan, dibanding IM. Cuma headphone itu kan emang besar. Nah, terus saya jadi tertarik headphone. Nah, dari headphone tertarik, kalau headphone itu kalau mau maksimal kita mesti setupnya bukan portable lagi ya, mungkin jadi kayak semi ya. Kita semi portable atau kita sebutnya desktop ya. Jadi di atas meja ada playernya, ada amplifiernya, ada headphone-nya. Nah, mulailah saya masuk ke situ. Nah, terus kok menyenangkan ya? Menyenangkannya kenapa? Karena saya kerja gitu ya. Saya kan sering kerja di rumah. Saya kerja. Kalau saya mesti ke ruang audio, dan kebetulan di ruang audio saya itu kan tabung kan. Saya mesti panasin dulu, baru saya bisa dengar. Nah, dengar dengan enak gitu. Nah, kalau headphone kan saya taruh di sebelah meja kerja saya. Begitu saya ada waktu, misalnya nunggu mau meeting online, kalau zaman sekarang, saya bisa pasang headphone-nya dengerin. Nah, saya kan jadi tertarik terus, gimana ya ini semaksimalnya bisa sampai apa gitu kan. Nah, gitu ya kuncinya. Terus mulailah cari headphone. Curious, mulai cari headphone. Nah, jadi akhirnya terakhir tuh saya pakai beberapa headphone ya, yang tadi Pak Gatot udah sebut. Saya pakai Abyss 1266 Pi CC. Itu saya pakai kalau saya lagi mau dengar detailnya bagus, kemudian positioning bagus, staging bagus. Tapi itu cenderung analitik, cenderung kalau saya dengar cenderung ngajak saya berpikir, ini main musik ada di mana gitu kan. Teknikal gitu kan. Nah, terus saya pikir, wah kalau gini nih, kalau nggak jadi kerja nih. Karena kita nikmatin musik, kita menganalisis musiknya. Oke, saya mesti cari headphone lain yang lebih enak didengar, bisa flow gitu ya. Nah, terus jadi saya punya satu lagi ZMF Verite. Nah, ZMF Verite itu lebih enak, lebih tidak mengajak kita menganalisis musik, dan sebetulnya buat vokal lebih enak. Jadi, nah itu keuntungan headphone nih. Jadi, ini kalau saya mau analitik, mau orkestra yang megah, ini kalau saya mau vokal lebih intimate, saya bisa pakai yang Verite gitu ya misalnya. Kemudian tadi saya juga masih mempertahankan ada satu Grado ya, karena Grado ini buat saya unik karena
buat alat musik yang sederhana yang cuma 2 atau 3 alat musik, kemudian alat musik gesek, itu suaranya istimewa. Gitu. Iya. Ya seperti biola atau gitar suaranya istimewa. Jadi itu 3 headphone yang saya sering pakai, meskipun ada beberapa yang lain gitu. Untuk solo piano enak. Kalau untuk orkestra yang complicated itu yang mesti Ebis. Oke, jadi memang mewakili beberapa, kadang-kadang mewakili beberapa saat moodnya beda-beda ya. Betul ya. Oke, kalau musik pagi sambil nemenin kerja mungkin mau pakai yang mana? Pakai Verite itu lebih enak gitu kan, karena nggak ngajak kita untuk analisis gitu kan. Ya itulah enak-enaknya juga audio portable ya. Kita bisa lebih praktis naruh dan di sebuah ruang kerja bisa jadi partner. Oke, Pak Iwan. Nah, ini kalau kita sudah naik kelas nih, perangkatnya lebih berkelas. Gimana kita membedakan antara bagaimana perangkat ini kan kita berani beli karena dia lebih berkualitas dari sebelumnya. Itu apa yang Pak Iwan lihat tuh, melihat apa dari sisi mananya dia? Jadi gini, jadi kan kalau kita mengganti perangkat, kita harapkan kan yang kualitasnya lebih tinggi atau lebih cocok dengan selera kita, gitu kan. Nah itu yang saya lihat. Nah tapi dalam perjalanannya sih gini, jadi sebetulnya setiap perangkat tuh ada, kalau saya bilang sweet spotnya ya, di mana antara price performance paling bagus. Karena kalau udah lewat sweet spotnya itu kualitasnya akan naik, cuma kualitas untuk menaikkan kualitas itu harganya naiknya loncatnya udah tinggi gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi sebetulnya paling ideal tuh kalau kita cari sweet spotnya di mana gitu. Nah, itu yang paling price performanya paling bagus. Kalau mau naik lagi ya boleh silakan, tapi kita tahu bahwa itu nanti antara kenaikan dan price-nya tuh udah nggak cocok ya. Artinya naiknya tinggal dikit-dikit tapi price-nya naiknya tinggi. Iya, jadi ada semacam price. Ya kalau mau ke situ nggak apa-apa, kalau mau jernihnya ke situ nggak apa-apa. Kalau benar-benar mencari, nggak mau, saya tetap mau cari yang optimal, ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Jadi memang tetap dikenal price over performance ratio. Iya, betul. Oke. Iya, itu menarik. Satu lagi nih, kalau kita ngelihat nih Pak Iwan, rekaman musik itu kan dibuat, didesain emang untuk home audio ya, home stereo ya. Nah, manakala kita putar di audio portable, di headphone ini, itu gimana? Sejauh mana sih kita bisa punya ekspektasi bahwa ini akan tampil semenarik di home audio gitu? Nah, iya gitu. Itu kalau selama saya bermain dua-duanya nih ada plus minusnya ya. Jadi gini, kalau kita mau pakai audio portable, pakai IM atau pakai headphone, kita nggak bisa berharap kita punya staging yang sebagus di home audio yang diset dengan baik ya. Artinya seolah-olah kita duduk, kemudian kita lihat panggung gitu ya, duduknya cukup jauh dari panggungnya, itu akan sulit kalau pakai headphone atau pakai IM. Tapi kalau pakai headphone atau pakai IEM, keuntungannya adalah detailnya kita bisa lebih dapat. Kemudian tonal balance-nya kita bisa lebih dapat. Bisa juga kebalik. Jadi gini, bisa detailnya bisa seperti ini ya, tonal balance-nya bisa seperti ini ya. Jadi kita bisa pakai patokan, saya coba di home audio saya, di speakernya supaya seperti itu, gimana caranya gitu ya. Mungkin nggak akan bisa dapat seperti di headphone ya, tapi mendekati itu bisa gitu kan. Gitu nih, tips bagus nih. Jadi karena di portable itu punya 2 keistimewaan lebih baik daripada home audio, yaitu detail dan tonal balance ya. Kita bisa aja jadi pakai sebuah lagu, kita bandingkan di keduanya. Tapi kita lebih punya referensi di portable ya. Iya, betul. Walaupun memang kan ininya beda. Stagingnya beda. Stagingnya itu nggak bisa lah dapat sebaik di home audio yang di setup dengan baik ya. Iya, betul. Jadi memang portable audio dan home audio tuh seharusnya saling melengkapi mestinya. Saling melengkapi ya. Iya. Nah,
ini kan kalau di home audio kan dikenal istilah tweaking ya. Iya. Kalau di audio portable gimana sih? Ada nggak itu? Sama. Misalnya gimana? Sama, dan maksudnya dari tweaking yang technical sampai yang misterius juga ada gitu kan. Iya, maksudnya. Jadi tweaking yang paling mudah dan kalau di portable itu kerasa adalah kabel. Oh, Kabel headphone itu sangat terasa kalau kita ganti gitu ya. Nah, terus tweaking lain yang ya sedikit misterius, misalnya stiker dan segala macam ada juga gitu kan. Tapi nggak ada stiker nih. Di saya nggak main voodoo. Gitu ya. Itu seberapa ini sih improve-nya kalau misalnya kita kalau kabel tawan lah ya. Kalau kabel improve-nya tinggi. Ya. Tapi kalau itu kalau kemudian gini, ada juga yang improve-nya tinggi yang saya rasakan adalah pada beberapa DAP itu kalau groundingnya diperbaiki, groundingnya artinya kita nggak bongkar dalamnya ya, tapi kalau di audio portable kan biasanya ada 2 colokan tuh, yang satu yang balance, yang satu yang biasa, yang 2,5, 3,5 atau 4,5 sama 3,5. Nah, itu bisa dimodifikasi dibuat dua-duanya dicolok gitu kan. Tapi sebetulnya dicolok itu buat satu lagi untuk mengambil groundnya supaya groundnya lebih baik. Itu suaranya itu improve di beberapa DAP gitu ya. Nggak semua DAP karena ya kalau saya duga sih karena ada DAP yang groundingnya udah bagus mungkin ya nggak improve ya. Tapi itu kalau di AK aja, di asal Anchor yang tipe apapun itu naiknya banyak. Kalau kita kasih grounding seperti itu. Oh gitu ya. Pak Iwan punya player portable digital audio player ASO Anchor SP2000 ya? Iya, SP2000. Saya bawa kemana-mana ASO Anchor tapi yang versi yang di bawahnya SE100. Nah kalau boleh tahu Pak, ini mungkin ada hobi yang pengen naik kelas gitu. Kira-kira apa bedanya antara yang selain dia memainkan file DSD-nya mungkin lebih tinggi ya, tapi di kualitas suara itu sendiri gimana peningkatannya? Jadi kalau kita lihat yang tadi SE100 sama SP2000 ya, karena saya pernah pakai SE100 juga dulu. Itu kan DAC chipnya udah beda, jadi karakter suaranya udah beda tuh. Ya. Nah, kemudian sebetulnya dari SE100 ke SP2000 ya naik sih, cuman naiknya menurut saya sih nggak terlalu, nggak. Sebetulnya kalau kita lihat price performance rasionya naiknya tuh nggak sebanding sama naik harganya gitu ya. Harganya kan naiknya cukup tinggi tuh, ya. Tapi kalau mencari yang terbaik, ya silakan, nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau saya pakai SP2000 itu sebetulnya karena saya penasaran gitu ya. Saya penasaran gini, saya mau coba file digital yang resolusinya tertinggi seperti apa. Nah, saat itu yang ada kan DSD 512. Nah, apa yang bisa play DSD 512? Saat itu yang saya tahu, saat itu ya saya asalkan kan SP2000, makanya saya waktu itu beli SP2000 gitu kan. Gitu. That's the reason. Ya meskipun kalau buat play DSD 512 terus terang aja 3 jam juga habis budgetnya karena boros gitu ya. Jadi memang kalau mau naik kelas, file lagunya juga harus yang resolusinya lebih tinggi. Itu didukung oleh player emang yang lebih tinggi. Dan juga akhirnya ke headphone yang memungkinkan untuk itu. Jadi gini, jadi memang harus didukung gini loh, harus saling mendukung antara file yang kita mainkan atau streaming yang kita mainkan dengan perangkatnya. Jadi perangkat kita kalau speknya tinggi seperti misalnya ASO Anchor SP2000, tapi kita main filenya yang resolusinya nggak mendukung, ya nggak maksimal ya. Bisa sih bisa, cuma nggak maksimal, sayang gitu maksud saya. Gitu ya. Nah ini mungkin di bagian audio portable pertanyaan terakhir nih sebelum kita meloncat ke ada yang lebih menarik, yang lebih extension tapi jadi audio streaming ya. Nah ini pertanyaan terakhir, kalau kita punya budget gimana sih menentukan porsinya ya? Mungkin dikenal kalau home audio kan ada berapa persen player, berapa persen sampai ke speaker, berapa persen. Ini gimana kalau? Jadi kalau audio portable, jadi yang pertama, kita mau main apa dulu nih? Kita mau pakai main yang simple dulu kali. Pakai DAP atau pakai handphone aja? Kalau DAP. Pakai DAP. Ya, jadi yang pertama itu DAP-nya.
ya kita cari DAP yang sesuai dengan budget dan suaranya sesuai. Kalau saya menyarankan lebih ke yang netral suaranya. Jadi nggak usah yang terlalu bright, nggak usah yang warm. Kenapa? Karena itu source kita. Nah, nanti kalau kita suka yang, saya suka yang warm, saya suka yang bright, gampang. Itu kita atur dengan IM-nya nanti. Oh. Tapi source-nya cari yang senetral mungkin kalau saya bilang. Iya, Setelah itu dapat kita cari IM-nya ya, yang cocok dengan. Sebetulnya komponennya kalau awal mungkin ya player, headphone, amplifier, headphone, kabel ya. Iya, kabel. Itu porsinya gimana? Mungkin kalau boleh ada nggak? Kalau saya sih akan bilang porsi terbesar itu di playernya. Player. Karena itu source-nya. Kemudian IM-nya. Baru kabel. Kabel jangan banyak-banyak. Kabel 10-20% lah dari budget gitu kan. Karena kabel akan berubah, tapi merubah karakternya nggak akan banyak-banyak amat gitu ya. Kalau ampli? Kalau ampli, amplifier? kalau headphone amplifier, kalau kita mau pakai itu boleh juga gitu ya. Nah, iya boleh. Nah, tapi ya tergantung tuntutan kita seperti apa gitu ya. Karena maksudnya pakai headphone amplifier juga mesti hati-hati pakai amplifier portable ya. Karena kita mesti cari yang tidak mengganggu suara dari player kita. Kemudian di situ nanti ada masalah satu lagi adalah kabelnya. Kan mesti ada kabelnya tuh. Ya, kabelnya juga kita harus pilih gitu. Ya. Nah, kalau player sekarang sebetulnya outputnya tuh udah besar. Jadi kalau nggak mau ribet, nggak usah pakai ampli udah cukup sih kebanyakan. Gitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau untuk amplifier portable yang kita bisa bawa-bawa ya, itu peningkatan suaranya ya meningkat sih, cuma nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau kita nggak mau repot, kita cukup cari DAP yang bagus suaranya, yang outputnya cukup. Sekarang DAP sekarang tuh outputnya udah besar-besar, sehingga nggak terlalu butuh ampli. Kemudian ya cari IM yang cocok dengan kita gitu. Iya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Di ronde pertama ini kita sepertinya cukup ngomongin portable audio. Ya. Terima kasih teman-teman sudah mau dengar. Nanti kita akan lanjut ke tentang audio portable juga, tapi tentang streaming audio yang tentu memakai perangkat portable audio dengan alat-alat yang ada ini. Terima kasih dan sampai jumpa.